Halo semuanya sobat-sobat kampus dimanapun kalian berada, dan kali ini ya kenalin juga, nama gua Raju, biasa dipanggil Raja. Nama aslinya Raja, terus gua berasal dari Universitas Putra Batam, dan kali ini gue juga mau ngikutin casterhan yang diadain oleh PUBG Mobile Campus Championship di 2020, yang dimana disponsori oleh Sinarmas. Ya, thank you Bang Sinarmas, thank you Tencent Gamers, thank you PUBG Mobile ID, yang dimana udah memberikan dimana mahasiswa seperti gua ini bisa menunjukkan bakat dan bisa membuktikan kepada kampus juga bahwasanya bisa menjadi sebuah broadcaster atau shortcaster nasional, ya gitulah. Jadi ya, nama gua juga biasa dipanggilnya Raju juga sih, cuman kalau untuk di PMCC ini yang dimana udah sampai sekarang tuh udah sampai PMCC 2020. Nah, tahun lalu itu PMCC 2019 ya adalah salah satu momen dimana ini adalah yang ditunggu-tunggu juga bagi mahasiswa, dimana mereka bisa menunjukkan skill mereka, bahwasanya berprestasi bukan hanya di bidang akademik saja, tapi mereka bisa menunjukkan bahwasanya mereka mahasiswa-mahasiswa kayak kami atau kayak gue juga bisa menunjukkan bahwasanya berprestasi bisa di dalam dunia e-sport atau di luar akademik. Nah, jadi di PMCC 2020 ini, nah, karena gue juga sempat ikut di 2019, itu 1 tahun yang lalu juga, dimana ya waktu itu belum mendapatkan hasil yang terbaik, bukan belum mendapatkan hasil yang terbaik, tapi belum optimal lah, belum maksimal juga. Nah, tahun ini di PMCC 2020 gue harus bisa jadi yang juara casterhan PMCC 2020. Dan ada 3 alasan kenapa gue ikut gue tunggu di mana dari tahun lalu gue bakal tunggu di mana PMCC 2020 pasti bakal ada, dan ini adalah salah satu di mana ya event atau kompetisi di mana ajang mahasiswa seluruh Indonesia bisa ikut berpartisipasi juga. Mereka mempunyai bakat-bakat di dunia game atau menjadi gamer sejati, ya gamers nasional ya. Oke, terima kasih juga buat Sinarmas yang dimana sudah menyelenggarakan acara ini, dan terima kasih juga PMCC yang dari mana dari 2019 dan 2020 sudah banyak menciptakan player-player yang berbakat, bahkan mereka udah sampai diundang ke tim-tim besar. Nah, 3 alasan gue untuk ikut PMCC 2020 kali ini, ya gue pengen banggain kampus gue, terutama di Universitas Putra Batam. Dan yang kedua, gue juga mau membuktikan bahwasanya gue layak menjadi seorang caster, ya mungkin mahasiswa. Mungkin gue juga masih mahasiswa aktif juga di UPB. Nah, gue mau buktiin bahwasanya gue bisa menjadi caster kebanggaan kampus, asik. Ya, terus juga ini bisa menjadi wadah buat gue sendiri, dimana gue bisa ngebuktiin bahwasanya gue juga di jurusan ilmu komunikasi dan gue harus tunjukin broadcast gue harus yang terbaik. Oke. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini adalah jalan dimana gue mungkin kalau seandainya gue bisa menjadi juara di casterhan PMCC 2020, gue bisa menjadi jalan awal atau tangga untuk menjadi seorang caster nasional seperti caster-caster yang lainnya. Oke. Dan kali ini match yang gue ambil untuk di PMCC 2020 kali ini di casterhan PMCC 2020 itu match yang gue ambil dari deskripsinya YouTube channel Bro Pasta. Nah, di situ ada dua map, karena gue ngikutin terus karena gue nggak mau ketinggalan infonya juga. Ada Miramar sama Sunhawk, dan gue pilih Miramar yang di situ udah gue lihat matchnya itu PMPL regular season antara pool A dan B. Kalau ya pool A dan B di round pertama di Miramar, dan mungkin yes, mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa yang lain yang mengikuti casterhan juga, mudah-mudahan kita bisa
menunjukkan bakat kita juga. Dan untuk mahasiswa yang sedang mengikuti jalannya pertandingan PMTC 2020, mudah-mudahan kalian bisa menjadi juara dan membawa nama kampus kalian menjadi leluasa dan menjadi yang terhebat untuk di dunia e-sport. Oke, dan mungkin bakal langsung masuk ke in game aja, dimana gue juga udah ngesiapin semuanya dan matchnya juga udah bakal gue siapin juga di Miramar, dimana gue bakal masuk ke in game-nya aja langsung dan langsung yes. Oke, dan kali ini gue mungkin langsung masuk ke matchnya aja, nggak udah cukup karena gue udah menyampaikan bukan keluh kesah sih, cuman ya gimana bridging jadi seorang caster yang baik ya, harus lebih banyak belajar lagi. Oke, biar nggak mau buang waktu lama, kita langsung masuk ke in game-nya aja, yang dimana ini adalah cuplikan. Ini bukan live ya, ini adalah cuplikan dimana match ini adalah menurut gua cukup seru juga karena gua ambilnya yang di Miramar, di regular season Pro League Indonesia PUBG Mobile, yang dimana PMPL waktu itu grup A dan B, yang di round pertama di Miramar. Oke, dan langsung saja kita langsung menuju ke Miramar, dimana kali ini pesawatnya menuju Carala Cobreria yang memotong sedikit cukup adil. Cuman kalau gue lihat juga di mana San Martin ini cukup dekat, mereka pasti bakal menentukan di mana drop zone dan spotline mereka, favorit mereka juga, karena HDP ini cukup dekat, El Pozo juga, terus juga Torre Ahumada tidak terlalu jauh, cuman Campo Militar nih agak sedikit jauh dijangkau ya, tapi it's okay. Puerto Paraiso kayaknya Red Rocket udah menuju ke sana. Oh iya, 16 tim yang ada di match ini atau cuplikan match ini, yang dimana PMPL waktu itu seru juga. Nah, kali ini gue bakal bawain memandu dimana match ini berjalan. Nah, kali ini kita lihat juga 16 timnya sudah pada drop, pada turun ke masing-masing dimana daerah favorit mereka juga. Bahkan di El Azhar kali ini Love King yang menuju ke arah sana, tidak ada tim yang mengganggu mereka. Bahkan Ion juga masih berada di daerah Impala, dan circle-nya kita lihat juga di mana cukup sangat ngebuat mereka leluasa untuk melakukan looting. Dan ini dia 16 tim di mana kita lihat juga Siren juga turun, Carala Cobreria, El Pozo juga diisi sama 69 Export. Terus Point juga berada di dekatnya. Dan kayaknya mungkin pasti ada fight di awal-awal yang mungkin bisa menjadi buat mereka untuk bisa melakukan peperangan yang cukup sangat bisa luar biasa kita saksikan. Oke, dan tim-tim juga pasti bakal udah turun. Ada Begetron, Victim di dalamnya, juga ada RRQ, bahkan Ion juga masih ada. 16 tim lah pokoknya, tim-tim hebat udah waktu itu bertanding di PMPL. Nah, kali ini kita fokus di in-game, di mana NFT sudah berjumpa dengan Geekfam. Ada Tom sendirian yang terlihat satu berdekatan sekali dengan komponen yang dimiliki anak-anak dari NFT. Bahkan Lipi kayaknya pasti udah menyadari bahwasanya udah ada satu lawan mereka, bahwasanya udah terdengar step juga kepada Geek Mode, yang dimana dia sedang melakukan looting tapi belum pegang senjata sama sekali. Yes, tapi stepnya udah pasti bakal kedengaran sama Lipi. Cuman Lipi nggak mau ngebuka stepnya karena takut udah kedengaran sama Mod juga. Ya, is okay. Mereka pasti bakal fight beberapa menit kemudian. Oke, kalau kita lihat di sini Mod kayaknya belum sadar sih. Cuman kalau Lipi udah ngebuka step dia pasti sadar. Tapi dia hanya menggunakan shotgun double barrel saja. Berarti ini kalau seandainya melakukan close combat ini pasti bakal mengejutkan seseorang. Tapi frag granat udah kedengar dari arah Toms, di mana Toms sudah terkena damage yang cukup lumayan pedih bagi dirinya. Tapi NFT kita lihat di sini, Valen nge-setup posisinya di arah belakang pala Gimpe, tapi Lipi belum ketahuan oleh Mob. Tapi Toms dan Mob kali ini berdua saja mereka melakukan fight close combat di awal early game kali ini. Tapi Lipi menuju ke dalam rumah yang sudah dimasuki oleh Mod, kayaknya mencari sisa-sisa lootingan yang bisa diambil. Dan tapi kayaknya Toms dan Mod udah menyadari bahwasanya Lipi sudah berada dalam satu rumah yang dimiliki oleh Mod tadinya. Dan
Ternyata mod kayaknya sudah menyadari bahwasanya Lipi juga memegang satu senjata shotgun double barrel yang belum mendapatkan senjata auto sama sekali. Bahkan hanya memegang Fish Edge 1 ini bisa menyelamatkan dirinya dari terkaman anak-anak dari Geek Fam. Dua pemain dari Geek Fam dan mungkin pasti bahkan rekan-rekan manpowernya yang lain pasti bakal bergabung juga. Oke, kalau kita lihat di sini Mas Gaga sudah regroup juga ke dalam tim NFT yang dimana mereka udah nge-setup posisi untuk melakukan push ke daerah tim Geek Fam. Dan ini adalah fight pertama antara tim Geek dan NFT. Oke, Lipi terjatuh dari arah sisi yang tidak kelihatan dari arah belakang, tapi Mod juga berhasil dijatuhkan oleh Mas Gaga. Mas Gaga hanya menggunakan M16-nya saja bisa menjatuhkan satu pemain atau mendonkan satu pemain dari Geek Fam. Dan ini bisa ngebuat kesempatan buat anak dari NFT, tapi Pala Gimpe tidak melihat bahwa keberadaan Toms yang sudah berada dalam pos. Tidak menyadari bahwasanya Tom sudah memegang satu senjata AKM yang damage-nya luar biasa sekali ketika digunakan peperangan yang cukup jarak dekat sekali. Oke. Bubu juga udah nge-setup posisinya, udah mendapatkan angle juga dari arah rumah. Dua pemain dari NFT yang terkenong mungkin pasti bakal bisa di-revive karena jaraknya cukup terlalu sedikit jauh antara Lipi dan Mas Gaga. Pala Gimpe yang sudah di-revive duluan. Valen kayaknya mengambil angle dari arah belakang, mungkin mau ngambil backline dari anak Geek Fam, tapi spray yang terdengar cukup sangat mengagetkan juga untuk anak-anak dari Geek Fam dan Toms mendapatkan fish blood buat tim mereka. Oke, belum ada kita lihat poin tambahan antara Geek Fam dan NFT kali ini, tapi Valen sudah memantau pergerakan-pergerakan dari anak-anak Geek Fam. Yes, Tom yang sendirian berada di luar dan tiga pemain dari Geek Fam sendiri yang cukup berada dalam satu rumah. Tapi dari sisi yang lain juga kita lihat EVOS di mana tadi sedang melakukan rotasi bersebelahan dengan tim 21 Export. Yes, aneh Picasso juga. Dan ada SAD, S4D kali ini, tapi dibalikan lagi dengan fight antara Geek Fam dan NFT. Valen terjatuh. Tapi bukan Valen yang terjatuh. Valen melarikan diri nampaknya, tapi Datmos yang terkena damage cukup sangat besar, tapi Mas Gaga berhasil dieksekusi begitu saja. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Oke, Valen pasti bakal regroup position, dia pasti bakal menjadi last man standing yang sangat diharapkan untuk NFT bisa mengamankan poin mereka. Dan kalau kita lihat di sini 3 player yang sudah hilang itu adalah roster dari anak-anak dari NFT. Ya, berarti Valen pasti bakal bisa menyelamatkan dirinya juga, mengamankan posisi dulu minimal sampai 10 placement 10 lah, sampai 5 besar nggak masalah. Ya intinya mereka ngamanin placement poin juga, ya mungkin udah nambah poin 3 poin kill tambahan untuk anak-anak dari Geek Fam. Oke, dan kita dipindahkan bersama tim Ion di mana Red Pass kali ini dan teman-temannya Liquid juga masih melakukan looting santai di menit pertama, di mana pace yang pertama juga mereka tidak mau terlalu terburu-buru mengambil resiko kalau seandainya mereka fight di awal-awal dan harus ngebuat mereka dikirim ke arah lobby menjadi tim yang pertama atau ya terlalu dini lah bagi mereka. Itu bisa ngebuat mereka sangat dirugikan juga, karena kalau seandainya ketinggalan poin yang mungkin sangat sulit untuk dikejar, itu bisa menjadi PR bagi tim-tim yang mungkin sudah kehilangan beberapa player mereka dan harus pincang di sampai ke late game nantinya. Oke, dan masih 16 tim yang tersisa kali ini. Belum ada terlihat fight di luar antara Geek Fam dan NFT tadi. Namun di daerah Pekado ada Bigetron yang mengamankan satu kota Pekado. Belum ada gangguan dari Bigetron sendiri. Ryzen kayaknya sudah memegang mini 14-nya, sudah mengawasi daerah dimana mungkin kalau seandainya ada tim yang sudah mengawasi pergerakan mereka dan ingin mengkontes mereka di Pekado, mereka pasti bakal sudah siap untuk fight. Oke, dan di mob team dimana mereka turun di daerah satu kota yang benar-benar lootingannya cukup bagi mereka juga, bahkan mereka memisahkan cukup tidak terlalu jauh. Frenzy bahkan di sini sudah mengumpulkan utility yang cukup bagi dirinya. Rensky juga sudah mendapatkan first aid 1, terus juga ada boostingannya 3. Oke, berarti mob udah siap untuk fight karena utility-nya udah cukup, juga perlengkapan perangnya juga udah cukup. Red Rocket kali ini mereka ngambil satu gundukan di mana Sugar dan teman-temannya ada Juan Ori, Haki, Sugar dan CS ya.
Yes, mereka sudah cukup aman dan bahkan mungkin lengkap lah utility yang mereka dapatkan selalu looting di early game. Mungkin pasti bakal melakukan scraping juga, ngelut di rumah-rumah yang mungkin tidak terlalu banyak tim yang turun di sana, atau tidak ada satu tim pun yang turun di sana. Tapi kalau kita lihat di sini, Okiozora sudah ketembak dari arah bawah. Mungkin berarti ada satu tim yang sudah melihat pergerakan anak-anak dari Lovewreaking, dan dimana kita lihat juga ada beberapa tim, 1 2 3 4 5 6 oh ya 6 tim yang masih berada di luar circle. Berarti circle bakal update untuk 1 menit ke depan. Ini bisa menjadi evaluasi juga buat mereka yang masih berada di luar circle. Dan Dranix CS yang hanya sendirian terlihat kayaknya sudah mengganggu dan melakukan gangguan kepada tim Ion sendiri. Namun victim kali ini Misery yang hanya menggunakan M16 dan satu senjata autonya Scarlight yang bisa menjadikan melakukan distraction terhadap tim Ion, yang dimana sudah kelihatan dan bahkan sudah ada yang terkenok dan sudah di revive oleh tim Ion sendiri. Bahkan Liquid yang harus terkenok dan sudah berhasil diberikan oleh Auro sendiri. Dan tapi Misery masih mengganggu di mana posisi mereka. Tapi kalau kita lihat posisi dari Ion sendiri, di mana Red Face ngambil arah belakangnya, berarti dua pemain dari Ion bisa di backup oleh Red Face sendiri ya. Dimana ketika nanti dua pemain itu tersebut bakal diras, dan apa mungkin ada pilihan dimiliki oleh anak-anak dari victim ingin ngeras, ya pasti bakal bisa di backup oleh Red Face. Tapi Red Face langsung gabung sama dua Liquid dan Auro juga. Oke, kalau kita lihat tadi di kill feed, di mana Lovewreaking mendapatkan satu pemain juga yang berada di daerah Lovewreaking, berarti Dranix yang terkena bom dari Lovewreaking. Tapi dari sisi yang lain ada peperangan terlain antara 21 Esport berhadapan dengan 69 Esport. Kali ini satu pemain dari 69 tidak bisa selamat dari terkaman anak-anak dari 21 Esport. Aneh yang menggunakan M4-nya berhasil mengeluarkan damage cukup besar terhadap tim 69 Esport. Fiel kali ini hanya sendirian saja menggunakan mobil Mirado yang memang benar-benar di setup dengan cukup rapi, tapi Hans terjatuh dari arah yang tidak terduga. Siren kali ini yang mencoba bergabung melakukan fight bersama tim 69 Esport dan 21 Esport. Kayaknya Siren udah melihat, udah mendengar informasi bahwasanya ada tim 21 Esport atau 69 yang sedang melakukan kontes di atau close combat juga, cuman tidak terlalu dekat. Yes, di sini pasti bakal menjadi momentum yang tepat juga buat anak-anak dari Siren, di mana mereka bisa ngeganggu atau nge-steal kill yang didapatkan oleh anak 21 Esport dan 69 nantinya. Oke, cuman kita belum ngelihat di mana, kamera belum melihat di mana keberadaan dari anak-anak dari Siren. Tapi mungkin bakal lebih fokus lagi dengan 21 Esport, di mana Picasso di sini sudah megang M24-nya juga, dan Raxlin bakal kali ini tidak memberikan jalan sedikit buat Fiel untuk bergerak lebih luas lagi, dan Spray menggunakan Red Dot Side N4-nya belum berhasil menjatuhkan Fiel begitu saja. Tidak semudah itu, tapi Fiel mengamankan dirinya di balik satu kompon yang memang benar-benar bisa melindungi dirinya. Oke, Aneh kali ini menggunakan bukan M16 tapi Mini 14 kali ini. DMR yang cukup banyak diminati oleh player-player PUBG Mobile khususnya ya. Jadi dimana setiap turnamen juga kalau kita lihat bahkan ada yang bawa dua senjata rifle kayak M4, terus juga kayak Scarlight bakal dibawa dengan sekaligus, dan mungkin snipernya tim-tim juga kalau kita lihat sering membawa Mini 14 sih. Cuman DMR kalau menurut gua juga itu adalah salah satu DMR yang cukup worth it ketika digunakan di Miramar, apalagi udah ada skop-skopan yang tinggi udah didapatin sama tim atau sama player-playernya masing-masing. Nah, kalau kita lihat juga di mana ada beberapa tim yang memang harus dipaksa masuk untuk ke dalam circle, karena ini Bluzernya mungkin udah lumayan mengikis juga karena menuju phase yang ketiga, dimana 30 detik lagi bakal update, dan mungkin Voin kali sedang melakukan rotasi juga. Mereka pasti ngamanin sentralnya juga, bahkan Geek Fam dimana mereka udah ngamanin satu gundukan, bahwasanya yang mereka dapatkan adalah high ground yang cukup luas juga menembak ke arah bawah. Tapi kalau seandainya mereka diambil backline-nya pasti bakal ditembaki juga, karena ada EVOS di sana yang udah kelihatan, dan victim juga ada di balik kompon atau satu gudang, dan pasti Geekfam kayaknya udah ngamanin posisi mereka juga. Jangan sampai kelihatan dari arah manapun,
karena sangat bahaya sekali kalau seandainya mereka terkenok di daerah open field seperti kita lihat tadi, dimana cuman kalau kita lihat di sini Alter Ego dapatin high ground yang mungkin ini adalah tempat paling tertinggi di daerah Los Leones. Ini adalah gunung yang dimana visionnya cukup luas, bahkan angle-nya juga bakal lebih enak untuk nembakin ke arah bawah tim-tim yang sedang masuk. Tapi fight dilakukan antara Love Ranking berhadapan dengan Dranix Esport. Crazen tersisa sendirian, tapi Okozora pasti bakal langsung di revive. Funbeat kali ini mengawasi daerah belakang yang dimiliki anak-anak dari Love Ranking, dan tidak boleh ada kelihatan. Tapi kita lihat Okozora harus tertembak lagi dengan anak-anak dari RR Kiryu. Oke, dan ini peperangan yang mungkin sangat-sangat seru sekali kita saksikan, di mana ini adalah cuplikan PMPL season 2 yang dimana regular season juga waktu itu antara pool A dan B, dimana kita udah saksikan juga. Gue udah menyaksikan juga, nonton Jin juga. Cuman ini adalah match yang dimana benar-benar seru banget karena Hans juga harus terkena oleh Crazen. Berarti Crazen, ya Crazen juga pasti bakal di backstab dari arah belakang dan langsung di finishing begitu saja, ngebuat anak-anak dari Dranix bakal kehilangan satu pemain mereka. Bahkan Love Ranking juga harus kehilangan satu player mereka, yaitu adalah Okozora. Oke, ada satu pemain dari Ion yang sedang mengganggu atau melakukan distraction terhadap tim Love Ranking, dimana mereka baru selesai menjatuhkan beberapa pemain dari Dranix, tapi 16 tim masih tersisa. Ini masih menjadi mungkin fight nanti di patch yang kelima atau patch yang keenam, karena udah update juga circle-nya menuju keempat. Tapi kalau gue lihat juga Alter Ego dimana udah dapatin high ground. Mungkin kalau seandainya last circle-nya memang menuju ke arah Los Leones, itu bisa mendapat keuntungan untuk anak-anak dari Alter Ego, dimana mereka dapetin vision yang cukup bagus dari atas gunung Los Leones, dan angle-nya juga ke arah bawah. Itu lebih enak banget buat tapping juga terhadap tim-tim yang sedang masuk ke dalam rotasi ke dalam circle. Nah, tapi ini juga kita lihat dimana Mob Team dan Red Rocket juga, mereka juga masih berada di pinggiran circle, dan mereka mencoba untuk menunggu time dimana ketika semua tim masuk ke dalam circle. Ini mungkin bisa menjadi evaluasi juga buat anak-anak mob, bisa ngenyayurin tim-tim yang sedang ingin masuk ke dalam circle yang lebih aman lagi. Oke, di patch yang keempat kali ini sudah melihat dimana Bigetron sudah nge-setup posisi dengan cukup baik kan. In Love Ranking harus satu pemain mereka yaitu Hans, bahkan Red Face, Ion juga kelihatan. Kita tidak melihat sisi dari manapun, tapi ada terlihat cukup jelas antara 69 Esport yang sedang melakukan kontes, dan terlalu cukup dekat antara Geek Fam dan 69 Esport. Oke, Geek Fam kali ini, tapi kita dipindahkan terhadap tim Love Ranking, dan Ion kali ini yang sedang mengganggu pergerakan dan ngebuat anak-anak dari Love Ranking harus dipulangkan menjadi tim yang pertama. Oke. Yes, dan ini bisa menjadi ya terpaan lah buat anak-anak dari Love Ranking, yang dimana mereka juga harus mengejar poin ketertinggalan nantinya di match yang selanjutnya. Tapi oke, masih ada match yang panjang buat mereka, dan ada 15 tim yang tersisa. Dan Drone kali ini yang sedang melakukan show yang cukup sangat luar biasa. Bahkan Drone mencoba untuk menarik mundur posisinya agar tidak terlalu terlihat cukup jelas sama Father Mode, mencoba mengcover dari arah belakang. Tapi close combat terjadi antara tim Siren Esport berhadapan dengan RR Kiryu. Terkena satu frag granat yang cukup sangat pedih, dan ini bisa buat anak dari RR Kiryu pasti bakal bisa langsung diras. Satu pemain down, dua pemain down begitu saja. Tadi Anthem juga terkena begitu saja. Dan Siren Esport kali ini apakah mereka bisa mengamankan posisi mereka dan mendapatkan poin tambahan bagi mereka juga? Oke, Molly pasti bakal udah diluncurkan oleh satu pemain dari Siren Esport, dan Drone kayaknya pasti bakal kedengaran tidak bisa melawan. Audrey berhasil mencekur, tapi Audrey terkena api yang cukup damage cukup sangat besar, tapi masih bisa di revive dan ngebuat Father Mode agak sedikit kebingungan untuk melakukan peperangan. Tapi Mas B terjatuh, bisa ngebuat dari anak-anak dari Father Mode, bahkan Ryu sendiri bisa selamat dari terkaman yang diluncurkan oleh anak-anak dari Siren Esport. Max Pay kali ini, yes, dia harus terkenok juga, dan Father Mode cukup bagus sekali spray yang dilakukannya dari arah rumah yang tidak kelihatan oleh anak-anak dari Siren sendiri. Tapi Lizard, Geek Fam, oke, Geek Fam kayaknya dua pemainnya udah dihilangkan, yang dimana tadi jumpa sama 69 Esport. Tapi kayaknya Ryu harus dipulangkan, diposisikan 14 dan menambah poin tambahan untuk anak-anak dari Siren Esport. Tapi Siren Esport ketika mereka sudah siap untuk melakukan fight, tapi Ion kali ini sudah melihat bahwasanya
dimana mereka udah menyadari bahwa Siren baru selesai melakukan fight dan mungkin pasti bakal mengganggu pergerakan dari anak-anak Siren. Tapi kita beralih lagi dimana tiga tim yang sangat berdekatan. Kali ini Alter Ego, Victim, Gek Fam, juga ada Bubu kelihatan Voin berada di dalam satu rumah. Ini pasti bakal menjadi momentum dimana Alter Ego mendapatkan circle yang aman. Dan oke, dimana Badru kali ini udah ngambil posisi dan mengunci pergerakan tim, dimana ketika mereka masuk ke dalam circle pasti bakal langsung ditembakin. Dan ini visionnya pasti bakal enak dan keuntungannya luar biasa banget buat Alter Ego, yang dimana mereka dapatin vision yang cukup tinggi. Dan ya, itu dia, kita lihat juga Bigetron masih berada di luar circle, dan yang masih aman itu Alter Ego. Dapatin pemain-pemain poin yang memang sangat cukup jelas di arah bawah. Ini bisa ngebuat menjadi Alter Ego mendapatkan poin pundi-pundi kill yang cukup sangat luar biasa sekali. Bubu yang sedang melakukan healing dirinya dalam satu rumah, kayaknya dia sedang mempertahankan posisinya agar tidak kelihatan terlalu jelas oleh anak-anak. Victim juga berada di cukup dekat, EVOS juga cukup dekat dengan Victim. Tapi Alter Ego lah adalah sang penguasa Los Leones untuk saat ini di patch yang kelima. Tapi kalau seandainya circle pasti bakal update, dan itu pasti bakal ngebuat memaksa juga buat anak-anak dari Alter Ego harus masuk ke dalam circle. Tapi mereka belum selesai melakukan fight antara Victim kali ini yang harus diselesaikan oleh anak-anak dari Alter Ego. Dimana Bubu juga masih aman di daerah bawah, dia tidak mau terlalu terbuka. Tapi Red Rocket bersebelahan dengan Bigetron, dimana Bigetron kali ini memang harus secara posisinya lebih stabil lagi, karena dia tahu bahwasanya udah ada fight yang terjadi di atas gunung tertinggi Los Leones, dan dia mungkin pasti ngamanin posisi juga dan tidak mau terlambat untuk masuk ke dalam circle. Tapi karena DPS-nya udah terlalu pedih, 50% DPS yang dikeluarkan oleh biru-biru ini bisa ngebuat tim-tim yang berada di luar circle pasti bakal sedikit keteteran untuk masuk ke dalam circle. Victim harus mendapatkan satu pemain yang memang cukup sangat dekat, dan ini bakal menjadi fight yang bakal luar biasa sekali antara Alter Ego dan Victim, cukup sangat dekat. Tapi 2-1 info terlihat oleh Requiem dengan M4-nya berhasil menentukan satu pemain, bahkan dua sekaligus. 2 poin kill yang diamankan oleh Requiem sendiri, tapi 3 kill yang sudah dikumpulkannya dan 6 kill yang mereka kumpulkan di patch yang kelima kali ini atau di circle yang kelima. Red Rocket juga mereka masih aman, Bigetron juga masih aman di dalam satu crane yang memang menutup angle dari Alter Ego untuk nembaki Bigetron juga. Dan Red Rocker kayaknya masih bakal move juga, bakal pindah masuk ke dalam circle yang lebih aman lagi karena mereka tidak mau terkena blue zone yang cukup fana kali ini. Tapi Microboy juga kali ini sudah mencoba melihat keberadaan satu pemain dari 21 info, tapi Geek Fam harus dipulangkan di posisi ke-11. Kayaknya Bubu tidak bisa selamat dari terkapan anak-anak dari yang cukup sangat dekat sekali. Dan oke, kita lihat juga di mana Bigetron memang cukup sangat luar biasa mengatur secara posisi mereka dengan cukup rapi. Setup smoke juga udah diluncurkan kali ini, tapi NFT harus puas di peringkat ke-10 dan 9 tim tersisa di peringkat kelima. Dan Ani terlihat dari arah speed, dan ini bisa ngebuat anak-anak dari Alter Ego bisa mendapatkan poin tambahan, bahkan 8 kill yang mereka kumpulkan. Tapi Victim masih mencoba melawan, di mana Alter Ego tidak bisa mengamankan posisi mereka. Tapi mereka cukup tenang, tidak mau terlalu mengambil keputusan yang salah. Circle juga pasti bakal update dan ngebanting ke arah Ion, ngebuat Alter Ego harus sedikit kesulitan karena dimana posisi yang enak yang mereka dapatkan harus hilang di patch yang ke-6. 30 detik lagi waktu mereka untuk melakukan fight ini dan harus bergerak cepat. Quen juga pemain dari Red Rocket harus terjatuh, bahkan Bigetron yang sedang melakukan fight cukup sangat dekat dengan Red Rocket kali ini. Requiem dengan sendirian saja tapi tidak bisa selamat dari tembakan anak-anak dari Alter Ego. Victim juga bakal turun. Jump dilakukan oleh Smith sendiri kali ini menggunakan M4-nya. Luar biasa showman yang dilakukan oleh Smith sendiri. Tidak gentar dan tidak takut, bahwasanya mereka yakin bisa menyelesaikan tim yang mengganggu pergerakan mereka. Dan Victim harus puas di peringkat ke-7. Ya, Victim, Red Rocket juga masih ada, cuman Red Rocket udah dipulangkan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 tim yang tersisa. Berarti Victim ke-8, Red Rocketnya ke-7. Karena tadi Red Rocketnya itu yang terakhir, sisa pemainnya itu. Tapi nggak masalah, it's okay. 6 tim yang tersisa di patch yang ke-6 kali ini. Dan ngebuat 22 menit yang sangat cukup barbar, agresif kali di Miramar kali ini. Dimana kita tahu map ini memang luasnya sama dengan Erangel, 6x6, 8x8. Cuman kalau kita lihat di mana circle terakhir menuju ke arah Los Leones, yang dimana Los Leones itu juga banyak tempat-tempat atau spot-spot yang memang
high ground, terus juga dapatin bebatuan. Tapi Ryzen kali ini melihat satu pemain dari Ion yang sudah muncul kepalanya, dan ini mungkin pasti bakal menjadi momentum yang tepat untuk Ryzen. Dapat momentum yang pas tapi belum mendapatkan hasil yang cukup baik, tapi dia terlompat dan kena ke arah bawah dan ngebuat Ryzen harus tertunduk ke arah tanah. Dan ini adalah momen dimana Luxi harus benar-benar bisa nge-revive Ryzen yang di arah bawah, tapi Luxi juga langsung di end langsung oleh anak-anak dari Mob Team dan cukup sangat dekat dan membahayakan buat anak-anak dari Bigetron Esports. Oke, Bigetron agak sedikit kesulitan karena ada Mob Team yang berada di daerah tengah dan mereka udah aman di dalam circle. Cuman Bigetron ini agak sedikit dipaksa maju karena sekitar 20 meter harus masuk ke dalam circle. Namun Alter Ego, 3 pemain yang tersisa yang berhasil mengumpulkan 11 kill lebih untuk tim mereka, tapi harus fight dengan satu pemain dari EVOS. Tom Smith juga terjatuh begitu saja, satu pemain down dari Alter Ego. Martin juga harus terjatuh. Badru yang kali ini sedang melakukan covering fire. Morphis juga berhasil memulangkan Alter Ego di posisi ke-6 dan ngebuat anak-anak dari EVOS berhasil bertahan di 4 besar kali ini. Dan Alter Ego di mana mereka cukup dengan 15 poin atau 15 atau 11 kill tadi kita lihat, di mana cukup barbar sekali poin yang diamankan di round pertama di Miramar kali ini. Cuplikan game yang sangat luar biasa. Cuman kalau kita lihat 4 tim yang tersisa kali ini, siapa yang bakal mendapatkan winner chicken dinner mereka? Dan ini mungkin bakal menjadi terkapan buat anak Bigetron, di mana EVOS sudah tahu di mana posisi-posisi tim lawannya, yang dimana mereka juga harus masuk, dipaksa masuk sedikit, tapi bakal nunggu beberapa detik lagi phase yang ke-7. Dan ini pasti bakal sangat sudah pedih bagi mereka juga. DPS yang dilakukan oleh Blue Zone pasti bakal sudah sakit juga. Dan Luxi hampir saja mengenakan peregaran yang cukup sangat mulus ke arah tim Ion, tapi Ion belum gentar kali ini. Audrey masih mencoba menggocek dirinya kali ini, melihat di mana keberadaan tim lawan yang berada di daerah bawah yang mencoba mengambil backline dari anak Siren Esports. Anthem, Jasper, Mope, Audrey. Oke, mereka juga masih lengkap dengan 4 roster mereka. Ion hanya dengan 3 pemain, 3 player mereka aja yang terlihat, dan EVOS 2 pemain mereka. Tapi Luxi berhasil melapakkan 1 pemain dari Siren Esports. Ini bisa bakal langsung dipush oleh anak-anak dari Bigetron Esports dan harus menyelesaikan Juspe dan harus dipulangkan ke arah lobby. Tapi masih ada 3 pemain yang tersisa. 5 kill yang mereka berhasil kumpulkan, tapi Luxi dengan perganan yang cukup sangat mulus menuju ke arah batu, di mana defense yang dimiliki anak-anak dari Siren Esports tidak bisa mungkin bakal di cover juga oleh tim Siren sendiri. 3 tim tersisa dan ngebuat Siren harus dipulangkan ke arah lobby di posisi keempat. Ini bisa ngebuat 3 tim yang tersisa. EVOS, Ion, bukan Luxi, Bigetron, ya Luxi sendirian. Berarti Luxi adalah last man standing juga untuk Bigetron. Apakah bisa? Tapi tidak bisa. Luxi tidak selamat dari vision yang didapatkan oleh anak-anak dari EVOS sendiri dan ngebuat Bigetron ada posisi ketiga. Nah, dan di tim terakhir kali ini 2 tim yang tersisa, di mana EVOS kali ini sudah melakukan setup smoke yang cukup sangat rapi menutup angle dari anak-anak dari Ion. Kali ini Ion Esports, di mana Red Place yang cukup sangat gagah berani untuk maju ke arah depan. Kali ini coba melihat ada 1 pemain dari EVOS sedang melakukan revive, tapi Frame menggunakan M4-nya belum bisa. Masih bisa mencoba mengcover dan winner chicken dinner untuk Ion Esports. Ya, itulah dia cuplikan luar biasa. Kita lihat Ion di mana mereka berhasil mendapatkan chicken dinner mereka, di mana di babak regular season di PMPL season 2 waktu itu di antara pool A dan pool B. Ya, oke, berarti match yang cukup sangat membuat luar biasa sih. Luar biasa. Oke, berarti ya itulah cuplikan match yang dimana tadi itu bukan PMCC atau apa, itu adalah cuplikan match yang gue ambil dari YouTube channelnya Bro Pasta, karena di situ ada 2 map yang dimana Miramar dan Sunhawk, gue pilihnya Miramar. Nah, jadi itulah mungkin bakal lebih kita lihat di mana keseruan yang terjadi di regular season, yang dimana tadi kita lihat juga tim-tim nasional yang memang benar-benar mempunyai skill-skill yang mungkin udah menjadi darah daging bagi mereka. Tapi it's okay. PUBG Mobile atau Tencent juga udah mengadakan PMCC 2020 kali ini,
Ya, itu adalah kesempatan bagi mahasiswa bisa menjadi pro player juga, dan kesempatan juga buat mereka bisa masuk ke tim-tim nasional, karena mungkin tim-tim nasional sedang melirik di mana ya mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa se-Indonesia juga bisa ditarik menjadi bagian dari e-sport. Oke, dan ya oke, berarti casterhannya mudah-mudahan di PMCC kali ini di 2020 lebih seru lagi dari 2019, di mana kita berada di masa di Indonesia kita di masa pandemi ini kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya, kita nggak tahu, gue juga nggak tahu gimana nanti PMCC 2020 apakah lebih seru lagi dari 2019, karena di 2019 itu mahasiswa pada luar biasa partisipasinya, bahkan penontonnya cukup rame. Dan di 2020 ini kita nggak tahu nih gimana. Nah, untuk casterhan ini ya beginilah adanya ya. Jadi di 2019 waktu itu gue juga di posisi ketiga karena beda beberapa poin sama Sanskuy ya, sama Sanskuy, sama satu lagi gue lupa. Cuman it's okay buat semuanya yang mungkin mengikuti casterhan juga, bahkan buat tim kampus manapun, kita adalah salah mahasiswa, jadi kita harus tetap buktikan bahwasanya mahasiswa itu bisa berbakat berprestasi juga di e-sport, bukan hanya di akademik saja. Nah, jadi mudah-mudahan terima kasih juga buat PUBG Mobile, Tencent Gamers, dan terima kasih juga buat Sinarmas yang dimana ya saya sendiri juga menggunakan Sinarmas karena udah 1 tahun lebih juga menggunakan Sinarmas. Luar biasa, saya bangga dimana saya menggunakan Sinarmas dan saya mengikuti kompetisi PMCC 2020 ini yang disponsori langsung oleh Bank Sinarmas, dimana saya menggunakan Sinarmas juga. Simobi saya juga gunain, dimana Simobi itu mempermudah kita atau mempermudah mahasiswa juga untuk bukan membayar kuliah aja ya, bukan bayar kuliah, cuman dari transaksi segi lain lah, transaksi apapun Simobi plus luar biasa karena udah 1 tahun pakai. Dan ya jadi mungkin kesannya ikut casterhan itu ya luar biasa sih, luar biasa satu. Dan mungkin mudah-mudahan sampai ke depannya, sampai saya lulus nanti ya, atau mungkin ini ada kesempatan buat mahasiswa, PMCC sudah menyediakan wadah buat mahasiswa kita untuk berbakat, bukan hanya dari pro playernya, tapi dari casternya, dari ambasador kampusnya juga. Luar biasa sih, top deh buat PMCC 2020, bahkan PMCC 2019 juga. Dan top juga buat Bank Sinarmas yang dimana tetap selalu mendukung. Dan ini memang turnamen gratis, nggak ada dipungut biaya apapun, kampus-kampus bebas ikutnya, jadi bakal dikualifikasi dan sudah berjalan juga. Dan oke, thank you juga buat yang semua yang sudah mensupport juga. Terima kasih buat Sinarmas, terima kasih buat Bro Pasta yang sudah memberikan info-info yang cukup membuat para caster-caster ini, maksudnya caster-caster yang pengen menjadi caster nasional seperti Bro Pasta, mungkin info-infonya bakal lebih ditambah lagi, mungkin konten-kontennya yang bisa menjadi inspiratif buat anak-anak mahasiswa, bahkan untuk para pecinta PUBG Mobile di Indonesia. Dan oke, thank you buat bersama saya Raja ya, dan mungkin pasti bakal kalau untuk nama panggungnya nanti kita pikirkan. It's okay. Jadi kita bakal closing juga, dan see you buat di PMCC 2021. Thank you.